Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Mana dia? Ada di sini. Ini dia. Oke, ini dia. Satu. Oke ya. Halaman 18 sudah, 19 pun udah. Ya. Ad-da'watu jahra lagi. Setelah kemarin da'watu sirra, sekarang ad-jahra. Awalul mu'minin udah kan? Da'watu sirra udah, awalul mu'minin udah. Siapa orang yang beriman pertama kali kepada kenabian Nabi? Siapa? Masih ingat? Orang yang beriman pertama kali kepada Nabi siapa? Ya di kalangan mama-mama istri Nabi sendiri, siapa itu? Khadijah. Siapa bapak Khadijah? Mertua Nabi yang meninggal. Kalau mertua Abi udah meninggal juga kan? Iyalah, betul lah. Oh iya. Bapak. Ya. Khuwailid bintu Khuwailid. Nah, itu namanya. Nama siapa tuh? Bintu Khuwailid. Bapaknya Khadijah. Bintu itu apa artinya tuh? Binti atau bintu anak perempuan. Bintu, bintani, banat. Nah, itu kalau bahasa Arab. Banat, kelas banat kata orang pondok. Itu berarti kelas anak-anak perempuan. Banat. Kalau laki-laki namanya apa? Laki-laki Banin, banin. Kelas banin, kelas anak laki-laki. Kelas banat, kelas anak perempuan. Tahu kan? kelas banan. Bukan banan. Banun, ibnu, ibnani, apa lagi? Banin atau banun. Ibnu itu satu orang laki-laki, ibnani satu anak, dua orang anak laki-laki. Banun atau banin itu anak-anak laki-laki. Harus tahu lah sikit-sikit. Tandanya kita ngaji. Nggak ada tanda kita ngaji kan? Kalau da'watus jahra artinya jahra. Lawan dari sirra. Nggak tahu juga. Kemarin diajarkan sirra apa? Kalau bisa pakai catatan kecil. Ya kan? Ikatlah kaidul ilma bi kitabah. Diikat ilmu itu dengan tulisan. Sebaik-baiknya ingatan, sejelek-jeleknya tulisan, sebagus-bagusnya ingatan. Ada yang ingatannya kayak bagus sekali, lama hilangnya. Ya, itu dibanding dengan tulisan jelek, bagus mana? Orang yang ingat lebih lama. Hah? Orang yang ingatannya lebih bagus. Sebagus-bagusnya ingatan, bagus mana dengan tulisan jelek? Orang yang Tulisannya jeleknya tulisannya kayak cakir ayam. Mana yang bagus dengan ingatan terbagus? tulisan jelek. Kalau tulisan jelek, cuman kita bisa mengingat apa kembali. Selama tulisan itu ada, karena kita yang nulis, tentu kita ingat apa yang dituliskan.
Misalnya tahun 2018, sekarang 2050. Jika masih di SD atau SMP, tulisan kita buku kuliah SD lah. Selama tulisan buku ada, catatan yang ditulis itu masih ada, buku catatan masih ada. Kalau kita bolak-balik, karena tulisan kita itu kenal kita kan, apa yang ditulis dulu. Masih bisa mengingat apa yang bacaannya ya. Berarti sebaik-baiknya ingatan bisa juga hilang 3 hari. Jangan 3 hari. 1 jam kadang hilang kan ingatan ini kan. Buktinya disuruh ngafal 1 ayat, sekarang hafal, besok nggak hafal lagi. Tapi kalau ada tulisannya sampai 40 tahun pun masih bisa, asal disimpan di tempat rapi. Inilah kata Imam Syafi'i itu kan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Qaidul ilm bi kitabah. Ya kan? Oke. Tapi kalau malas nulis, mengingat, melihat jejak digital pun tidak ada pula, ya jadi hilang. Iya. Nah, coba kami aja setiap habis rekam ini mendengar lagi, biar lengket di kepala lagi. Mana-mana yang salah bisa dibenarkan lagi kan? Oke ya? Da'watu jahra lawannya da'watu sir. Sir itu sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi dakwahnya? Karena khawatir nanti kaget orang musyrikin. Kok ada pula agama baru nih? Dulu kami tidak kenal. Tuhan kami dulu banyak, kok jadi satu. Tuhan yang banyak aja masih nggak bagus, apalagi cuma satunya. Masih kelaparan kita, masih nggak bagus keadaan kita. Ini tidak boleh bertuhankan Lata Uzza lagi, satu aja Tuhan. Qul la ilaha illallah pula katanya, tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Nah, itu dakwah Nabi. Kagetlah nanti. Khawatir sekali Nabi dengan kagetnya orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy dengan dakwah yang dibawa Nabi. Makanya sembunyi-sembunyi dia. Ya kan? Kenapa tadi sembunyi-sembunyi? Karena takut orang demo pula nanti, di demo oleh orang Quraisy ini. Di demo jadi bikin apa? Akhirnya enggak juga, harus terang-terangan juga lagi kan. Tapi 3 tahun lamanya dakwah sir, ya latihan dakwah dulu untuk menghadapi yang lebih gede lagi nanti. Nah, ini dia dakwah jahar. Dakwah jahra, berdakwah secara terbuka, secara terang-terang. Nah, itulah pelajaran kita ini. Istamarratid da'watu sirratahu 3 sanawat. Ya. Istamarrat dakwah, telah berlangsung terus-menerus dakwah sirriyah, sembunyi-sembunyi, secara sembunyi-sembunyi, gerilya, sembunyi-sembunyi. Ya, telah berlangsung dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berketerusan selama 3 sanawat, salah sanawat, 3 tahun. Jadi dakwah ini secara samar-samar ini, secara diam-diam ini berlangsung selama 3 tahun. Iya, 3 tahun semenjak Nabi menerima surah Al-Alaq, ayat surat pertama. Al-Quran pertama kali turun di Gua Hira, diangkat jadi Nabi, ditandai dengan turunnya Al-Alaq. Kemudian diangkat selanjutnya sebulan setelah Al-Alaq, turun Al-Mudassir, surat yang kedua. Nah, itu disuruh oleh Allah, qum fa'anzir.
Apa itu? Anjir. Nah, enggak juga kan? Ya ayyuhal muddatsir kemarin. Hai orang yang berselimut. Nabi ketakutan menerima malaikat Jibril. Didatangi Jibril, tamu yang besar ya. Kalau aslinya seberapa? Berapa besar asli malaikat Jibril? Tahu? Tertutup seluruh langit yang nampak di atas itu tertutup oleh sayapnya. Kalau 600 itu. Satu sayap itu tertutup ufuk timur, ufuk barat. Ufuk apa ufuk tempat terbitnya, terbenamnya matahari. Ufuk timur terbit matahari, ufuk barat. Segitu besarnya. Itu baru satu sayap. Malaikat Jibril 600 sayap. Begitu, Nabi 2 kali melihat wajah aslinya, bentuk asli malaikat Jibril ketika Sidratul Muntaha. Mana dalilnya tuh? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Nabi itu kali yang kedua. Kali yang pertama itu ketika Nabi setelah mendapat wahyu pertama, Nabi melihat ke langit. Ternyata ada malaikat di situ, dia tengok. Kali yang kedua ketika Isra Mi'raj. Ya. Segitu besar malaikat Jibril yang jarak naik ke langit itu menempuh 1 hari. Begitu besar, begitu lama. 50.000 tahun perjalanan ditempuh sama malaikat 1 hari aja. Ya, begitulah kecepatan. Berapalah kecepatan terbangnya malaikat. Nah, kita lanjutkan. Ajaba fi isna'iha kasirun. Asna'iha kasirun min al-ashrafil wal mawali. Ajaba fi asna'iha kasirun min al-ashraf wal mawali. Ya, terjawab di dalam dakwah tersebut banyak orang-orang yang tokoh-tokoh daripada yang mulia, mawali. Dijawab sudah. Ya, ajaba fi asna'iha kasirun min asyrafil mawali. Ketika dakwah sembunyi-sembunyi itu yang menerima dakwah itu banyak, ya, walaupun tidak terlalu banyak, tapi adalah di kalangan sahabat Abu Bakar yang mulia, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, ya, Utsman bin Affan, orang kaya-kaya yang asraf, tokoh-tokoh yang mulia, yang kaya raya, sahabat-sahabat Abu Bakar yang dicinta oleh Abu Bakar dan mencintai Abu Bakar, ya, mencintai dakwah Nabi, ya. Orang-orang yang dicintai Abu Bakar itu diseru oleh Abu Bakar, ya kan, diseru untuk masuk Islam. Akhirnya masuk Islam dia, tokoh-tokoh yang kaya raya, ya kan, ketika dakwah sembunyi-sembunyi. Ba'da dzalika umira sallallahu alaihi wasallam bil jahri. Ya. Setelah dakwah sembunyi-sembunyi dijalankan oleh Nabi selama 3 tahun, diperintah lagi oleh Allah, umira. Diperintah Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terbuka, secara terang-terangan. Biqaulihi ta'ala, karena datangnya turun ayat apa? Apa ayat yang menyuruh dakwah secara terbuka ini? Ada ayatnya, bukan nggak pakai ayat. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Kenapa Nabi berdakwah secara terang-terangan? Karena Allah perintah dalam Al-Quran. Apa bunyi ayatnya? Surah apa tulis? Apa bunyinya? Bisa kamu tunjukkan? Fasda' bima tu'mar.
Wa a'rid 'anil musyrikin. Coba tengok dulu. Utlu ma uhiya ilaik. Ini lebih mulia dari apa yang kamu pegang ya. Ya. Fasda' bima tu'mar. Apa arti fasda'? Sada'a. Sampaikan saja Islam secara terbuka apa yang diperintahkan itu. Fasda'. Terang-terangan ajalah mendakwahkan apa yang diperintahkan kepadamu. Apa arti fasda'? Kalau Zainuddin MZ itu artinya fasda' bima tu'mar. Sudah apa itu? Apa artinya? Sampaikanlah. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Ya. Wa a'rid 'anil musyrikin, berpalinglah dari kaum musyrikin. Surat Hijr akhir. Surat Al-Hijr Bagian akhir. ayat berapa? 96. 96. 94. 94. Oke. Jadi ini dasar daripada kenapa Nabi berdakwah bukan lagi secara secara tersembunyi samar-samar gerilya. Ini karena diperintah oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94. 4 kan? Coba tengok kan sama si Hafiz. Biar tahu dia. Baca Hafiz. Gimana baca kan Hafiz? Coba Hafiz. Baca. Nanti nak pandai. Kenapa kok dibaca? Kok di apa? Ayat 94 tengok. Fasda' bima tu'mar, baca surah Al-Hijr. Kok tu'maru? Fasda' bima tu'mar. Fasda' bima tu'mar. Sot, coba. Fasda' bima tu'mar. Wa a'rid 'anil musyrikin. Apa artinya tuh? Maka sampaikanlah terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Berpalinglah dari orang yang Apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi? Dakwah apa yang disuruh pertama kali? dakwah. Nggak tahu juga. Dakwah yang disampaikan Nabi nggak tahu. Apa yang didakwahkan Nabi pertama kali di kota Mekah? Masalah bikin apa dia? Bikin jalan tol, enggak? Infrastruktur, enggak? Mega proyek. Apa proyek Nabi yang terbesar? Yang Allah suruh Nabi, tentu ada kerja lah. Utusan tentu punya kerja. Apa kerja utusan itu? Ya apa yang diperintahkan? Apa yang diperintahkan Allah pertama kali kepada manusia? Mengibadati, betul nih. Ragu-ragu namanya nih. An ya'budullah wajtanibut. Masya Allah kan nggak bisa jawab. Masalah tauhid pertama kali. Kenapa tauhid yang pertama kali diperintah oleh Allah? Agar apa tuh? Bersaksi. Ya, untuk apa di apa? Tauhid dulu yang disuruh sebelum yang lain-lain. Kok tauhid dulu? Untuk membersihkan keyakinan agar apa? Agar akidahnya itu bersih, peribadahan itu 100% untuk Allah semua, ketundukan dan kepatuhan itu untuk Allah. Allah itu jadi nomor 1 paling agung. Itu gunanya tauhid. Coba kalau tidak ada tauhid, coba manusia sekarang gimana? Tidak bersih. Apa akibat tidak bersih akidahnya? Allah itu sepele mana tak? Sepele kan? Sepele. Hak Allah jadi terlantar kan? Gak teragungkan Allah jadinya kan?
Masih banyak yang diagungkannya selain Allah. Masih mengagungkan dunia wale, mengagungkan harta yang tidak seberapa harga. Sampai di mana dunia ini? Hah? Sampai kita meninggal. Berapa nikmat dunia coba? Ini makanan ya kan? Bisa dimakan 2 peti, 1 gudang, 1 kontainer bisa dimakan ini. Makanan di dunia 1 kontainer lebih kan? Sekaya-kaya orang bisa dia makan agak 1 gerobak aja lah. Bisa, jangan 1 kontainer ini. Nggak bisa, berarti dunia itu nggak seberapa lah. Walaupun kaya raya, seberapa yang termakan sama dia? Bisa 5 piring, 10 piring. Untuk apa mati-matian kali dunia ini? Baguslah Allah lagi. Disimpan oleh Allah, apa yang kita kerjakan itu disimpan baik-baik. Disimpan, dijadikan tabungan, deposito untuk dinikmati di akhirat. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan pahala kebaikan manusia. Walaupun 1 biji zarah kecil, siapa yang mengerjakan amal kebaikan walaupun kecil sebesar biji zarah, dia akan melihat balasannya. Mana dalilnya? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Allah tidak akan pernah sia-siakan apa yang dikerjakan manusia itu. Tidak pernah Allah sia-siakan. Amalanmu sebesar biji zarah aja kok bilang-bilang sebesar biji zarah aja pun. Orang banyak amalan orang nyumbang semen 15 sak, 100 sak, 1000 sak untuk masjid. Kamu sebesar biji zarah aja meminta pula. Nah, seperti itu Allah Ta'ala. Allah akan datangkan balasan walaupun kecil. Bagaimana besar? Jangankan 1 korma, separuh korma pun iya. Jangankan separuh, sebesar biji bayam, biji cabai tetap dikasih. Sebaliknya juga gitu, keburukan. Walaupun keburukan yang kita lakukan kecil sebesar biji cabai, tetap juga dapat balasan. Mana dalilnya? Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Surah apa ini ya? Surat Zalzalah. Alah macam. Jadi perintah berdakwah secara terbuka itu memang setelah turun ayat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan saja apa saja yang diperintahkan kepada Muhammad, bima tu'mar, apa saja yang disuruh sampaikan. Yang disuruh membersihkan akidah orang dari Lata, Uzza, Manat, Hubal, dari sesembahan dari kayu, dari pohon, dari batu, dari malaikat, dari jin, dari lembah, dari gunung berapi kayak Mbah Marijan. Kegunaannya apa tadi? Biar pengagungan kepada Allah tuh full 100% bersih. Tidak ada bagi-bagi sedikit pun. Kalau dibagi-bagi sedikit 1% atau 0,5% atau 1/1000% aja tak boleh. Berarti seri kecil khafi namanya. Tidak diterima itu amalan kayak gitu. Kalau syirik besar kekal di neraka. Kalau syirik kecil terhapus amalannya yang dia amalkan itu, nggak dinilai. Karena bukan karena Allah. Allah hanya membalas sesuai dengan niatnya. Innamal a'mal binniyat. Supaya niatnya fokus untuk Allah saja, yaitu dibersihkan Tuhan-Tuhan selain Allah itu. Hantu-hantu, sesembahan hantu belau harus nggak ada di hati, kosongkan. Nafyun jami'in li ghairillah. Dikosongkan seluruh peribadahan selain kepada Allah.
harus 100% sen-sen, ya. Tidak boleh rusak sedikit pun tidak boleh. Siapa yang rusak itu berarti ibarat kue nih. Kan kue ini kan peribadahan nih kan. Dikasih ini kan. Sisa nak utuh lah dikasihkan kue yang habis termakan semut atau cicak. Mau makan lagi? Diibaratkan peribadahan persembahan itu kayak kue. Terus kue itu sudah dirusak, digigit oleh cicak. Walaupun tidak digigit, cuma didekati aja jijik kita kan. Didekati cicak aja dulu, kecoa, cacing, jadi jijik kita. Allah lebih suci dari itu. Lebih steril Allah. Nggak mau Allah kotor itu. Syirik itu kotor. Orang syirik, orang bid'ah itu perbuatan kotor. Allah nggak suka sama yang kotor-kotor. Maunya yang steril, bersih, suci. Oke, yang ketiga. Fasa'ida 'ala Safa. Rasulullah naik ke Bukit Safa. Ya, ketika dimulainya itu Nabi naik di tempat ketinggian bukit. Nama bukitnya Bukit Safa. Wa nada qaumahu. Nabi menyeru kaumnya. Di kaum karib kerabat, tokoh-tokoh Quraisy juga dikumpulkan di dekat Bukit Safa itu. Naik Nabi, ya, diseru. Ayyuhal ma'syarul Quraisy, kalau ya kan kayak gitu. Falamma majtama'u, ketika Nabi berseru-seru menyeru kaumnya di atas Bukit Safa, tak kala kaumnya sudah berkumpul di bawah bukit tadi, qala lahum, maka Nabi pun bersabda, berkata kepada mereka kaumnya tadi. Falamma majtama'u, tak kala kaumnya sudah berkumpul semua, maka Nabi berkata kepada mereka, hal tusaddiqunani, adakah kalian membenarkan aku? Tusaddiqunani, ini dakwah pertama kali ya. Sebelum memulai memanggil, mengajak, ditanya dulu, percaya enggak kamu? Hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih. Adakah kalian membenarkan ucapan saya terhadap apa yang aku kabarkan kepadamu dengan ini, dengan seruan ini, hari ini nih? Adakah kamu benarkan aku? Atau kamu dustakan? Nah, ditanya benar enggak? Mau enggak kamu membenarkan, atau kira-kira kamu anggap aku dusta mungkin ya? Nah, enggak. Tapi ditanya, adakah kamu percaya? Ya, adakah kamu percaya tentang apa yang aku kabarkan ini kepadamu? Hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih? Faqalu jami'uhum na'am. Apa artinya? Mereka pun menjawab, kaumnya yang diseru tadi menjawab, seluruhnya menjawab, percaya, na'am. Ya. Adakah kalian percaya kepadaku yang kukabarkan ini? Percaya. Ma jarrabna 'alaika kadziban mundu nash'atik ilal an. Nah, apa sebabnya? Kenapa dipercaya oleh kaumnya? Karena Anda ma jarrabna, kami tidak pernah mendapatkan atasmu satu kebohongan pun. Saya tidak pernah, kami tak pernah ya melewati, menemukan kebohongan atasmu sejak kamu tumbuh, sejak kamu lahir, sejak kamu ada nasyatik, dalam masa pertumbuhanmu sampai sekarang. Dari kecil sampai sekarang kamu tidak pernah, sejak kecil nggak pernah bohong sampai sekarang. Itu sebabnya ketika ditanya, adakah kamu mempercayai saya apa yang kukabarkan? Percaya, aku percaya. Kenapa?
Karena engkau kami dapati, kami kenal tidak pernah bohong satupun atasmu semenjak kamu lahir, sejak kamu ada sampai sekarang. Faqal sallallahu alaihi wasallam, anqidhu anfusakum minan nar. Apa arti anqidhu? Jaga, pelihara, selamatkan diri kalian, diri kalian dari neraka. Ini dakwah pertama ini. Ya, dakwah pertama Nabi, anqidhu. Kalau memang kalian percaya, maka Nabi bilang, Nabi lanjutkan dakwahnya, anqidhu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, selamatkan dan lindungi diri Tuhan dari neraka. Tinggalkan sesembahan Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ya, jangan pertuhankan lagi. Ucapkan la ilaha illallah. Nah, ini ada di riwayat lainnya ya. Qul la ilaha illallah tuflihun. Katakan la ilaha illallah, kalian akan menang, selamat. Udah mandi belum? Udah. Nah, sikit lagi. Sikit lagi. Terus dilanjutkan oleh Nabi, inni nadhirul lakum min adzabin syadid. Sesungguhnya aku adalah memberikan peringatan untukmu, sebagai seorang pemberi peringatan untuk kalian dari azab yang sangat dahsyat nanti di akhirat. Faqala lahu, maka berkatalah kepada Nabi ini pamannya sendiri nih. Siapa itu? Abu Lahab, Abdul Uzza nama aslinya ya. Ya, Abu Lahab ini nama aslinya, nama paman Nabi. Ya, saudara kandung dari bapaknya, pamannya sendiri yang penantang pertama. Faqalalah, berkatalah pamannya, apa dia bilang? Tabban laka ya Muhammad, tabban, mampus kau, kecelakaan bagimu ya Muhammad. Tabban lak ya Muhammad. Nah, ini asal muasal turunnya tabat ya, tabat yada, ini dari sini asalnya nih. Tabban lak ya Muhammad, celaka mampus untukmu ya Muhammad. Orang menuhankan Lata, Uzza, banyak Tuhan 360 berjejer di Ka'bah, kamu bilang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah saja. Jangan, celaka kau. Alihada jama'tana, alihada jama'tana. Apakah untuk dengar ocehan kamu begini ini kami dikumpulkan sini? Untuk inikah kami berkumpul? Ya, apa untuk dengar oceh gini? Nah, ini kata si Abu Lahab, paman kandungnya pertama kali yang datang menyerang. Maka Nabi tidak jawab, Allah yang menurunkan ayat. Fa anzalallahu fi haqqihi suratul Lahab, ya. Allah turunkan tentang fi haqqihi, haknya si Abu Lahab, yaitu surat Abu Lahab, suratul Lahab. Tabbat syada abi lahabi wada, ya. Maka celakalah kedua tangan Abi Lahab. Bukan Nabi Muhammad yang celaka, tapi Abu Lahab itu sendiri yang celaka karena dia menantang keras. Soal dulu, sekali lagi. Kam sanatan istamarratid da'watu siriyah? Berapa lama berlangsungnya dakwah Siriyah? Mata jahara bid-da'wah? Kapan dimulai dakwah secara terbuka? Ya, setelah 3 tahun. Setelah dakwah Siriyah. Kaifa jahara biha? Bagaimana keadaan dakwah secara terbuka dari apa? Bagaimana? Ya, ada penentangan dari paman kandungnya sendiri, Abdul Uzza, ya, tabat yada bil abi tabban laka, katanya. Madza qala lahu ummuhu Abu Lahab? Apa yang dikatakan? Qala, apa yang dikatakan kepada Nabi pamannya Abu Lahab? Apa yang dikatakan pamannya Nabi kepada Nabi, yaitu Abu Lahab, pamannya Abu Lahab? Ya, tabban laka ya Muhammad. Ini yang dikatakan oleh pamannya kandung sendiri. Oke ya. Khulasah, kesimpulan
Ba'da salasis sanawat umira bil jahr. Setelah 3 tahun lamanya diperintah secara terbuka lagi. 3 tahun untuk sembunyi-sembunyi terbuka. Fajama'a qaumahu, maka Rasulullah mengumpulkan kaumnya, wa anzarahum adzabal akhirah, dan memberi ancaman kepada mereka tentang azab di akhirat. Ya, sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kok bisa ngantuk ya?